Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Spendika, selamat pagi. Masih semangat gak nih? Masih dong. Kembali lagi sama kita di Spendika Podcast. Aku Anin dan aku Jihan yang akan menemani kalian di episode spesial kali ini. Oke, di episode spesial kali ini adalah dengan tema memperingati Hari Pahlawan 10 November 2024. Saat ini kita sudah kedatangan tamu spesial yaitu Pak Aris sebagai Bawaslu bagian Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi. Selamat pagi Bapak. Gimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah pagi alhamdulillah ya. Dan juga tamu spesial kita yaitu Pak Septiawan sebagai Ketua Proyek Suara Demokrasi kelas 8 tahun ini. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya alhamdulillah baik, tapi sempat tadi agak sedikit tegang di awal. Dan kenapa tuh Pak? Iya, soalnya ya bisa dikatakan baru pertama kan buat saya. Jadinya di depan kamera, apalagi ketemu sama kakak-kakak cantik ini dan dengan bapak yang ganteng ini bingung saya. Oke. Oke, terima kasih. Baik, kita mulai dari hal yang mendasar dulu nih Pak. Siap. Ya, monggo. Sejak kapan sih Bawaslu berdiri dan apa saja tugas utama dari Bawaslu dalam sistem pemilu di Indonesia nih Pak? Bawaslu itu kalau dari segi fungsi dan pengawasannya itu sudah mulai dibentuk di tahun kurang lebih 1982 dengan bentuk pengawas pemilu, panitia pengawas pelaksanaan pemilu. Namun atas Undang-Undang 22 tahun 2007 terkait dengan penyelenggaraan pemilu, maka di bulan April 2008 Bawaslu berdiri sebagaimana menjalankan amanah undang-undang tersebut, sehingga ada yang namanya Bawaslu sampai kemudian di tingkat bawah yaitu PPL pengawas pemilu lapangan waktu itu, sebelum kemudian diubah di Undang-Undang 7 2017 menjadi pengawas kelurahan desa atau sebagaimana ganti dari pengawas pemilu di tingkat bawah, selebihnya sama. Oke. Dalam hal pengawasan, apa saja kewenangan Bawaslu dalam mengawasi tahapan pemilu, Pak? Kewenangan banyak sekali. Setidaknya yang harus dipastikan adalah bahwa dalam setiap penyelenggaraan pemilu Bawaslu harus hadir dalam mengawasinya. Kenapa demikian? Karena Bawaslu akan menjadi pilar organisasi atau kelembagaan yang memastikan semua tahapan pemilu itu sebagaimana peraturan perundangan yang ada. Sehingga kalau misalkan taruhlah contohnya sekarang di pilkada, maka kalau kemudian Bawaslu itu ada di pilkada itu, pertama dia harus memastikan dan membuat standar pengawasannya. Kemudian juga berwenang atau berkewajiban juga dalam melakukan pengawasan semua tahapan, mulai pemutakhiran data pemilih, kemudian ngomong logistik, ngomong pencalonan, termasuk sampai akhirnya yaitu dipungut hitung di tanggal 27 November 2024. Kalau itu belum selesai, masih ada sengketa pemilu misalkan di Mahkamah Konstitusi, Bawaslu juga harus menjadi hadir sebagai pihak terkait yang itu biasanya dimintai keterangan oleh MK terkait dengan pengawasan penyelenggaraan pilkada di hari tersebut atau di wilayah tersebut. Baik Bapak. Serta bagaimana sih Bawaslu berkoordinasi dengan KPU dan DKPP dalam penyelenggaraan pemilu? Sangat baik dan intim banget ya. Jadi begini maksudnya. Penyelenggara pemilu itu ada 3. Yang pertama terkait dengan pelaksana teknis. Siapa itu? KPU. Jadi mulai persiapan apapun itu sampai nanti persiapan sampai paling kecil misalkan adalah tinta
untuk memastikan bahwa orang itu sudah mencoblos itu juga harus disiapkan itu oleh KPU. Teknisnya apapun itu, mulai pemutakhiran data pemilih sampai sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Lah, kemudian ada satu lagi yang namanya Badan Pengawas Pemilu, yang itu secara umum tugasnya adalah memastikan bahwa semua tahapan pemilu itu dilakukan sebagaimana peraturan perundangan yang ada. Yang terakhir ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sebagai manusia tentu kadang ono salah-salahi, ada hal yang kurang pas begitu. Iya. Dan tidak sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu yang di sana harus independen, harus berintegritas, harus kemudian netral, harus mengedepankan efisiensi, kemudian efektivitas dan sebagainya. Kalau kemudian personil Bawaslu dan KPU itu tidak sesuai, dia tidak berintegritas, dukung pasangan calon misalkan, ikut kampanye, kemudian malah justru menjadi sponsor kampanye. Nah ini kan sudah tidak netral dan itu tidak berintegritas, maka Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di situ mempunyai wewenang untuk proses mengadili mereka sampai paling berat putusannya adalah dipecat sebagai penyelenggara. Sehingga dalam hal ini, dalam memastikan kegiatan-kegiatan kepemiluan atau pilkada hari ini misalkan di Sidoarjo, kami selalu koordinasi yang luar biasa dengan teman-teman KPU. Kayak misalkan nanti kami diundang dalam rangka persiapan evaluasi debat misalkan. Nah, itu selalu secara formal, informal, karena sebenarnya semuanya teman untuk memastikan, iki laporan dana kampanye wis apa durung, ini sangat akrab sekali. Jadi tapi dalam tugas-tugas yang formal kami juga melakukan itu. Terus dengan DKPP seperti apa? Pasti sebagai lembaga yang mengawasi kami, yang kemudian bisa memutus kami netral atau tidak dan sebagainya sampai memberi sanksi. Tentu kami untuk mengingatkan diri kami sebagai penyelenggara dan jajaran kami di bawah mulai Panwascam ini, kami berkoordinasi untuk beliau mau atau kerso memberikan edukasi dan informasi bahwa eling ya, jadi penyelenggara kudu berintegritas dan sebagainya. Sehingga sosialisasi dari DKPP sangat kami butuhkan untuk menjaga integritas penyelenggara pemilu khususnya di Bawaslu. Sehingga kembali ke pertanyaan yang tadi, bagaimana? Sangat bagus sekali karena kenapa demikian, untuk memastikan semuanya on the track begitu. Sangat sempurna berarti, Pak. Harusnya sempurna. Nah, lanjut untuk Pak Septiawan nih. Iya. Kendala apa nih Pak yang dihadapi Pak Septiawan dalam pelaksanaan proyek Suara Demokrasi kelas 8 tahun ini? Ya, kalau kita ngomong masalah proyek ya, apalagi ini temanya adalah suara demokrasi. Ini kalau misalnya boleh jujur, ini guru-guru kalian juga belajar. Seperti tadi kalau misal dijelaskan oleh Pak Arief dari detailnya dari bawah sampai ke atas, itu sebenarnya Bapak Ibu guru juga belajar. Makanya kalau kita ngomong masalah kesulitan dalam pelaksanaan, sebenarnya bukan kita bilang itu sulit, tapi apa, sama-sama kalian belajar, Bapak Ibu guru juga belajar. Apalagi kan kalau misalnya di proyek Suara Demokrasi ini targetnya adalah di pemilihan OSIS. Kan targetnya di situ. Apakah nanti menyiapkannya susah, Pak? Ya, saya tidak bilang susah, tapi ya ada effortnya. Harus kita mulai dari awal, adaptasi, bagaimana caranya membuat proyek ini bisa berjalan dari awal sampai terakhir. Kalian juga lihat kan di proyek kalian yang kelas 8 mungkin tahu kemarin, dari yang awal persiapan kita sosialisasi, Pak. Sosialisasi juga bisa dikatakan Bapak Ibu guru juga belajar. Oh, ini ada yang tadi namanya Bawaslu, ada yang KPU dan lainnya. Nanti di desa ada apa? Kita juga belajar. Makanya kalau kalian misalnya tanya ke Bapak Ibu guru kalian, mungkin ada beberapa part yang mungkin Bapak Ibu guru juga tidak terlalu tahu secara detail. Makanya kita mengundang Bawaslu ataupun nanti ada KPU ataupun yang lainnya adalah fungsinya untuk memberikan informasi lebih detail ke kalian. Dan juga kan kita selalu bilang ke kalian, HP itu digunakan dengan baik. Biar apa, kalian memperoleh data informasinya juga lebih detail seperti itu. Kalau misalnya ngomong masalah kesusahan, insya Allah tidak ada yang susah selama Bapak Ibu guru siap menyiapkan itu, dan nanti endingnya adalah di kalian. Kalian mau apa tidak mencari informasi lebih detailnya seperti itu. Oke.
Oke, kita masuk ke Pilkada Sidoarjo nih Pak. Setahu kami di Sidoarjo insya Allah pilkadanya akan dilaksanakan dalam bulan November ini ya Pak. 27 November. Oh bentar lagi berarti. Iya, Bentar bentar lagi. berapa nih Nin? 27 November. 27 November. Kurang 16 Berapa? 16 harian. Iya. Iya. Seminggu Ini lebih. padat-padatnya Pak Arif ini. Sibuk-sibuknya. Iya, sibuk-sibuknya. Jadwal padat. Oke, bagaimana Bawaslu Sidoarjo memastikan netralitas dan independensi penyelenggara pemilu di pilkada tahun ini? Pertanyaanmu wangel-angel. Kritis. Iya. Iya. Oke, seneng. Jadi begini, Iya. sebelum masuk ke sana sebenarnya itu sudah mulai harus dari awal ya. Kalau ngomong netralitas penyelenggara, karena selain di sumpah janji kami dan menjadi asas-asas penyelenggaraan pemilu, itu juga masuk dalam fakta integritas yang harus kami tanda tangani ketika mengajukan diri sebagai penyelenggara pemilu. Sehingga harusnya, kenapa saya bilang harusnya, semuanya harus netral, tapi faktanya masih ada saja nggak netral. Sehingga belajar dari pemilu 2024, kalau pemilu itu milih presiden, wakil presiden, DPD sampai DPRD tingkat kabupaten. Kalau yang sekarang itu namanya pemilihan. Jadi memilih gubernur, wakil gubernur, kemudian bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Belajar dari pemilu 2024, Bawaslu Sidoarjo sudah memberhentikan satu anggota Panwascamnya dan memberi peringatan keras. Atas apa? Atas netralitas dan independensi. Jadi kami tidak ragu-ragu ketika ternyata di anggota kami kok ono sing gak netral dan itu terang dan jelas dan itu sangat salah dan fatal, maka kami berhentikan. Lalu bagaimana untuk memastikan itu? Tentu kami selalu melakukan sosialisasi kepada jajaran kami, dan jangan lupa di Bawaslu itu ada namanya Sentra Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Iya. Siapa anggotanya? Ada Bawaslu, kemudian unsur kepolisian yang Pak Kapolres masuk sebagai pembina, kemudian koordinatornya di sana Kasat Reskrim, ada kemudian unsur kejaksaan yang Kajari kepala kejaksaan itu masuk di sana, dan kemudian dikomandani oleh Kasipidum, Kasih Tindak Pidana Umum di kejaksaan. Lalu fungsinya apa? Itu akan memastikan ketika ada dugaan pidana pemilu, dan salah satu objeknya adalah netralitas. Netralitas siapa? Baik penyelenggara, ASN, TNI, Polri, kepala desa, pejabat negara, yang itu harus netral dan itu diatur. Jadi kami selain harus netral dan itu bisa disanksi etik, tapi tidak netral juga itu bisa disanksi pidana pemilu. Belajar dari 2024 pemilu, ada putusan inkrah Pengadilan Negeri Sidoarjo yang sudah menghukum 5 bulan penjara salah satu kades di Sidoarjo, dan dengan denda 5 juta rupiah waktu itu. Luar biasa, lek gak netral ya ngono. Jadi ya memang harus begitu, sehingga seserius itu kami melakukannya, Dan konsekuensinya juga sangat berat ya Pak ya. Ya, ketika sudah menyangkut ada pasal pidananya, itu lek bahasaku neng konco-konco itu lek wis ono cedek nyawa, artinya ada ketentuan pidana. Sudahlah, jangan. Sehingga apa yang pertama kali dilakukan Bawaslu sebenarnya adalah sosialisasi terkait dengan aturan, kemudian adalah pencegahan. Lah, itu semuanya lebih banyak akan terjadi di kampanye sekarang ini. Lebih banyak terjadi di kampanye hari ini terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada. Oke. Baik. Adakah temuan pelanggaran-pelanggaran yang sudah masuk ke Bawaslu terkait Pilkada Sidoarjo sampai detik ini?
Mungkin bisa dijelaskan jenis pelanggarannya serta proses penyelesaiannya. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ngerti elek ngelak. Biar nggak capek, Iya, iya. Biar nggak nervous. biar fresh. Oke, terima kasih. Temuan sudah ada yang kami tangani sekarang, yang sudah kami tangani ada 3 temuan dan itu 3-tiganya netralitas. Ada 2 kepala dinas yang sudah kami panggil, ada camat, ada staf camat, dan terakhir yang kami kami proses itu adalah temennya Pak Asep, ASN B3K. Karena harus netral di situ. Ya, makanya nanti saya juga punya pertanyaan nih. Iya, boleh. Sehingga ketika belum begitu, dan itu alhamdulillah untungnya saja tidak ada ketentuan pidana yang mengikat, sehingga hanya pada etik. Paling tidak yang diatur di SKB 3 menteri dan 2 lembaga, atau biasa kami menyebut SKB 5 menteri itu sangat detail sekali sanksi yang akan diberikan, mulai dari sanksi administratif seenak Mas, itu diperingatkan kemudian atau membuat permintaan maaf terbuka tertutup. Tapi kalau sanksi etik yang jalan itu bisa ringan, sedang, berat sampai pemberhentian. Jadi, dan itu kemudian kewenangannya Bawaslu. Ketika sudah terbukti, kami merekomendasikan kepada BKN atau kemudian langsung ke BKD, melalui PJS, Bupati atau Sekretariat Daerah. Itu temuan. Laporan, karena mendekati begini, ada 2 laporan kemarin. Yang pertama terkait dengan DPR yang disinyalir tidak cuti dalam kegiatan berkampanye, dan yang kedua adalah netralitas kepala desa lagi. Dan ini sedang kami proses penanganannya. Dongakno ae adik-adik ini mau mendoakan kami untuk sehat. Amin. Karena kalau sudah begini ini sampai isu Mas. Iya. Sampai isu. Nggak Iya. terima 24 jam, 25-26 jam ini. Iya, kok boleh waktu itu bisa jadi 29 ya, Pak? Lebih dari 24 jam berarti. Lebih dari 24 jam. Nah, ini boleh saya bertanya ini? Oh boleh, ya? boleh banget, ya. boleh banget. Ini saya lanjutkan dari tadi yang bapaknya bahas masalah ASN ataupun P3K ini atau Iya. PNS ini. Ini kemarin kan kita juga dapat sosialisasi kalau nggak salah dari BKT juga untuk mengenai kenetralan gitu. Iya. Ini kemarin juga kita tidak boleh angka 1, angka 2, walaupun tidak ada komunikasi ini, hanya kelihatan tangannya seperti apa gitu. Itu sudah bisa dikatakan apakah itu pelanggaran juga atau bagaimana, Pak? Hari ini yang harus kita sadar itu kan media sosial atau siapapun yang mengcapture kita itu kan kadang kita tidak tahu dan kemudian diupload. Nah, kalau itu adalah usaha sadar atau dengan sengaja, maka jelas tidak netral. Tapi jangan ragu ketika ternyata itu kebiasaan dan tidak sengaja, pasti nanti kami tidak menutup mata dalam proses penanganan pelanggaran. Pasti kami tidak hanya misalnya Pak Asep itu begini dan ini adalah salah satu jargonnya pasangan calon begitu, dan Pak Asep ternyata biasa begitu kalau mengingatkan siswa dan difoto dan ada orang tidak suka kemudian disampaikan ke kami, pasti tidak hanya berdasarkan foto atau video itu saja, pasti Pak Asep kami panggil, kami minta keterangan atau klarifikasi sakjane yang terjadi opo. Kami juga melibatkan saksi-saksi. Yang intinya kami tahu sing sengojo gak sengojo, sing netral gak netral itu tahu. Wis, saran kami ayo syahwat politik itu oleh pihak-pihak yang dilarang disalurkan di TPS saja, di bilik suara. Karena menjadi bagian yang dilarang untuk terlibat dalam dukung-mendukung, tapi tetap harus menyalurkan hak politiknya. Jadi berarti begitu dari konco-konco itu. Berarti tergantung dari emang motivasinya apa. Kalau misalnya motivasinya bukan untuk itu, berarti kemungkinan kalau misalnya mungkin tercapture ini, berarti nanti pasti ada prosesnya. Ada prosesnya. Jadi tidak serta-merta karena semuanya harus berkepastian. Jadi kayak misalkan yang anggota DPR ini, tidak hanya anggota DPR yang kami panggil, panitia kegiatannya, kemudian kami juga meminta keterangan ke KPU. Nanti sore kami panggil KPU untuk memastikan bahwa tahapan kampanye itu seperti apa sih sebenarnya.
Lah, semuanya harus berkepastian. Ketika itu ternyata misalkan itu melanggar, kami harus state melanggar, kami sampaikan ini seperti apa, ketentuannya seperti apa, sanksinya seperti apa. Kalau tidak melanggar, kami pun juga harus menyampaikan bahwa oh ini nggak melanggar. Karena menurut proses klarifikasi dari KPU begini, dari pasangan calon begini, dari panitia begini, dari yang bersangkutan sendiri begini. Jadi semua itu pasti kami lakukan dengan asas berkepastian hukum. Ya, ini semoga juga ini bukan hanya bermanfaat buat anak-anak, tapi buat Bapak Ibu guru juga bermanfaat. Iya. Buat kita semua. Iya, buat kita semua. Hati-hatilah, hati-hati. Siap. Oke, next untuk Pak Septiawan. Gimana sih Pak program proyek Suara Demokrasi kelas 8 tahun ini? Kebetulan saya kelas 8 juga nih Pak, dari kelas 8B. Ya. Dan apa sih Pak goalsnya kalau boleh tahu? Boleh diceritakan ke Sobat Spentika? Ya, kalau kita ngomong masalah goal tadi sudah sempat saya itu kasih gambaran juga kan ya tadi di awal. Goal kita emang di Suara Demokrasi ini adalah di Pilketos, pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Dan juga sebenarnya ini tadi ketika misalnya tadi Pak Arif menjelaskan di depan, ini sebenarnya ada ilmu yang harusnya OSIS juga dapat. Makanya kemarin tuh saya berikan undangan ke OSIS kelas 9 karena nanti menjadi panitia Pak. Anggap saja dia menjadi apa ya, KPU-nya itu Spentika seperti itu. Maksudnya apa? Mereka dapat gambaran. Seharusnya kalau misalnya mereka menjadi anggota KPU, itu berarti mereka nanti harusnya netral. Misalnya ini sudah ada adik-adik ya OSIS yang ikut nanti di Pilketos itu. Kita kan kemarin dari awal sudah paparkan ketika project yang mengikuti capaslon kelas itu tidak semuanya dari anggota OSIS periode sebelumnya. Nah, saya bilang seperti itu kan ya ketika sosialisasi. Maksudnya apa? Berarti semua itu non ataupun OSIS berhak untuk mengikuti. Jadi ketika misalnya berhak mengikuti berarti apa? Nanti OSIS kelas 9 seharusnya netral. Tidak boleh mendukung nonton gitu Pak ya. Tidak boleh mendukung OSIS yang mungkin jadi adik OSISnya. Tapi apa? Harus netral. Boleh nanti OSIS ikut, boleh nanti yang non OSIS juga ikut. Yang penting apa? Dari semuanya OSIS bisa mewadahi semua yang ikut nanti menjadi capaslon. Besok kan ada capaslon 10 capaslon. Minggu ke-8. Minggu ke-7 kalau nggak salah yang jadi capaslon itu. Akhir ataupun ya atau nggak gitu yang menjadi paslon nanti yang 3 paslon itu boleh dari non ataupun dari OSIS. Yang penting apa? Mereka menyiapkan adik-adiknya ini yang dari non atau OSIS ini nanti benar-benar bisa berkontribusi untuk sekolah, kompeten untuk diangkat seperti itu. Jadi targetnya itu tadi pemilihan OSIS dan ketua OSIS. Jadi nggak di lingkup OSIS doang ya Pak ya? Ya, itu tadi makanya bagaimana caranya memancing adik-adiknya yang itu non ataupun OSIS. Kalau misalnya mereka bisa difungsikan dengan baik, dalam artian itu berkompeten, ya siapa saja berhak. Seperti itu. Jadinya kalau misalnya mereka mungkin kan gini, mereka tidak ikut OSIS di periode sebelumnya, belum tentu mereka itu tidak kompeten di bidangnya seharusnya. Makanya kita berikan kesempatan. Apakah nanti yang bakal kepilih itu dari non OSIS, kita tidak tahu. Karena pemilihannya kita bebankan ke semua semua siswa yang nanti mendapatkan kesempatan untuk menyoblos. Bapak Ibu guru juga nyoblos kan nanti. Semuanya berarti. Semuanya semua nanti sekolah. Iya, semua warga sekolah nyoblos. Tapi untuk besok visi misi hanya diwakili kelas 8 dulu. Tapi untuk pencoblosannya, makanya nanti ada waktu debate lagi atau nanti pemaparan visi misi dan juga program kerja nanti ditunjukkan di tengah. Tapi nanti yang memilih awal atau enggak gitu yang grading dari yang 10 sampai 3 ini nanti ada perwakilan. Tapi nanti untuk 3 besar semuanya berhak untuk memilih seperti itu. Disiapkan. Jadi capaslon juga? Iya. Kebetulan nih Pak. Iya. Harus siap-siap juga nanti. Bismillah aja. Iya. Harus semangat. Yang penting siap ketika nanti diberikan kesempatan untuk panggungnya itu sudah disediakan, kalian diberikan kesempatan untuk naik ke panggung itu, tunjukkan kalau kamu memang layak dan mampu dipilih seperti itu. Iya, siap. Siap Pak. Oke, lanjut. Lalu masalah money politik nih Pak. Kita sering mendengar berita di Instagram ataupun di TikTok, banyak sekali temuan kasus tersebut. Bagaimana tanggapan Bapak Arif mengenai kasus-kasus tersebut nih Pak? Ini kabar gembira dan tidak gembira sebenarnya. Gembiranya itu
bahwa subjek dalam money politik itu kalau di pemilu adalah calon atau peserta, kemudian partai politik ya, kemudian tim kampanye atau pelaksana kampanye. Tapi hari ini lebih banyak yang ngatur tentang money politik itu frasenya setiap orang. Nah, ini gak enak. Misalnya Pak Asep calon, aku ngetokno duit dhewe untuk minta si Jihan, Han nanti pilih Pak Asep ya, ini tak wae duit sak mene mila. Itu saya sudah bisa kena ini, dan ini pidana pemilu. Pidana kalau money politik pidana, atau bahasa sebenarnya yang lebih pas kalau kami itu suap. Nyogok. Iya nyogok kan? Suap. Jadi nyogok Jihan, nyogok Anin untuk milih Pak Asep dengan imbalan sekian dan dalam suap tidak hanya berbentuk uang, tapi berbentuk hal-hal yang itu dilarang. Janji misalnya mungkin Janji beras itu kan itu tidak boleh. Maka ya banyak hal lah, nanti diskusi yang lain lah. Jadi intinya terkait dengan itu tetapi dalam proses penanganannya sekali lagi Bawaslu menangani dengan asas-asas atau dasar-dasar semuanya harus berkepastian. Sehingga contoh ketika duit itu diberikan oleh pasangan calon, kemudian untuk tim suksesnya, untuk penyelenggaraan kegiatan tim sukses, itu bukan money politik, tapi itu adalah dana operasional untuk kampanye mereka atau konsolidasi. Nah baru kalau yang saya sebutkan tadi, saya timnya Pak Asep kemudian meminta sampean pemilih-pemilih ini bukan tim, bukan apa, tak wae duit milah, lah itu baru bisa disebut money politik. Sehingga kami harus memastikan itu. Nah, jangan lupa juga mungkin itu juga menjadi bagian propaganda lawan politik yang diserang itu, sehingga kita harus memastikan itu semua. Jadi ketika ada begitu ya pasti kami akan melakukan proses penelusuran, kemudian dengan memanggil pihak-pihak yang terkait. Baik, berikutnya bagaimana ya Pak mekanisme pelaporan pelanggaran pemilu ke Bawaslu, khususnya Bawaslu Sidoarjo? Oke, pintu masuk penanganan pelanggaran itu ada dua. Apa yang itu, Pak? pertama itu adalah temuan. Kalau temuan itu berarti dilakukan oleh jajaran kami, jajaran pengawas. Jadi kami melakukan pengawasan itu dan bisa dilakukan disebut melakukan pengawasan ketika melakukan atau menuangkan dalam laporan hasil pengawasan. Biasa disebut form A. LHP itu biasa disebut kalau di Bawaslu form A. Nah, di laporan hasil pengawasan itu nanti biasanya ada pertanyaan ketentuan, enggak ketentuan dugaan pelanggarannya yang dilanggar. Kalau ada, itu masuklah menjadi temuan kami. Yang kedua adalah dengan laporan. Lah, laporan ini dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai syarat dan ketentuan. Siapa yang bisa melapor? Tentu satu WNI. Kedua, orang yang mempunyai hak pilih, sopo 17 tahun atau pernah menikah. Kemudian kalau untuk pemilihan berdomisili di wilayah kabupaten yang dilaporkan. Orang Pasuruan tidak bisa melaporkan dugaan pelanggaran orang Sidoarjo. Sehingga beda kalau pemilu. Kalau pemilu aku Pasuruan iseng laporan Sidoarjo. Kalau di pilkada tidak bisa, harus dilakukan orang yang berKTP Sidoarjo. Jadi sesuai kabupatennya gitu ya? Betul, sesuai dengan daerahnya. Dan harus dilakukan pada saluran resmi Bawaslu. Nah, bisa datang langsung ke kantor Bawaslu, bisa melalui email resmi Bawaslu, bisa melalui WhatsApp resmi Bawaslu, bisa melalui telepon Bawaslu. Kadang takon, lek misalnya tak WA neng Pak Arif piye? Nah, itu enggak bisa, enggak resmi. Nggak formal itu, tapi tetap pasti kami arahkan. Yo gak neng aku Cak.
Nek lho sing ning Bawaslu. Lho sampe lek komisioner iya komisioner tapi dalam proses pelaporan harus melalui laman-laman resmi yang dimiliki oleh Bawaslu. Gitu. Oke. Nah, Sobat Spentika, ternyata berat juga ya tugas Bawaslu dalam mengawal serta mengawasi proses pemilu kita. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih, Pak. Apa sih pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada Sobat Spentika yang lagi nonton podcast kita kali ini? Untuk apa Pak Bawaslu? Lalu Pak Septiawan. Pesan dan kesan untuk siapa dulu Pesannya nih? ini ya. Kalau saya nanti ini kalau saya ini pesannya untuk Spentika dulu ya. Spentika terutama untuk proyeknya dulu. Kalau kita sih seperti rencana proyek itu, kita sebenarnya rencana jangan melatih siapa? Kalau sekarang memang sudut pandang ke kelas 8. Tapi sebenarnya ini sebagai contoh juga nanti yang bakal diimbaskan ke kelas-kelas yang lainnya. Bukan hanya kelas 8 saja, tapi kelas 7 juga dan juga kelas 9. Karena ini nanti lewat channel apa itu Spentika, berarti kan ini kemungkinan nanti kelas 7, kelas 9 juga bisa lihat ya. Target kita adalah atau pesan kita adalah seperti ini. Ketika misal nanti ini di ranah sekolah, mungkin di ranah sekolah tadi sudah sempat disinggung sama Pak Arief ada OSIS dan juga kalau saya tambahan lagi adalah nanti di kelasnya masing-masing. Kalian ada ketua kelas ataupun yang lainnya. Makanya kita kemarin buat yang namanya sebuah kotak aspirasi kemarin itu Pak. Kita buat kotak aspirasi. Tujuannya apa? Kotak aspirasi ini bisa menaungi siapa? Peserta didik yang ada dalam kelas. Karena bisa dikatakan gini, ada permasalahan itu tidak mungkin semuanya berani untuk menyampaikan. Makanya kita pakai kotak aspirasi Pak. Kalau kita itu biar apa? Yang mungkin dalam kategori yang apa ya? Bisa dikatakan kategori yang tidak berani, makanya kita sediakan itu biar mereka berani menyatakan, oh ini ada terjadi masalah di kelas seperti ini, oh nanti saya butuh bantuan seperti ini. Kalau tidak berani ngomong langsung berarti bisa lewat kotak aspirasi. Seperti itulah targetnya adalah apa, kita itu bisa memantik dari awal. Ketika misalnya ada apa-apa itu tidak semuanya harus dipendam. Ketika ada permasalahan, yuk dikomunikasikan seperti itu. Dari apa? Dari standar bawah dulu, lingkungan kelas, nanti bisa ke sekolah. Kalau sekolah apa? Ya diwadahi sama OSIS nanti. OSIS bisa menampung semuanya. Makanya program kerja itu sebenarnya bukan hanya dari OSIS sendiri, tapi bisa ditampung dari aspirasi yang paling bawah. Siapa? Kalau misalnya dalam lingkungan itu berarti masyarakat. Kalau kita juga sama masyarakat, tapi masyarakat siswa Spentika seperti itu. Jadi beranilah mengkomunikasikan apapun itu yang seharusnya dikomunikasikan seperti itu. Sama dengan berani berpendapat ya Pak? Oh iya, makanya dari kemarin ketika kalian di role play kelas visi misi, yang ditunjuk untuk ngomong. Apakah mereka sudah benar-benar berani ngomong? Belum tentu. Makanya saya selalu ketika saya berada di depan, ketika kalian rame di forum kayak tadi misalnya, awal pasti saya pasti bilang seperti ini. Ketika kalian kepingin menjadi pembicara yang baik, berarti dimulai dari apa? Menjadi pendengar yang baik. Ketika kalian sudah bisa menjadi pendengar yang baik, otomatis nanti bakal kalian dapat kesempatan itu menjadi apa? Menjadi pembicara yang baik. Tidak semua ujuk-ujuk itu langsung pinter ngomong, tapi apa? Pasti dari awalnya adalah mendengarkan dulu atau membaca dulu, nanti baru mengkomunikasikan seperti itu. Berproses. Iya, proses. Oke, monggo Pak dari Bawaslu sekarang yang lebih kompleks ini biasanya. Ya, terima kasih Mas. Ya foto aja Mas Jane sama saja. Karena temanya adalah Hari Pahlawan, tentu sangat ikut bangga dengan yang dilakukan oleh teman-teman di SMP Negeri 3 Krian terkait dengan ini, dan ini adalah bentuk penghargaan kita pada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan ini dengan mengisi dengan kegiatan-kegiatan positif, pertahankan dan tingkatkan. Lalu kemudian terkait dengan demokrasi, proses demokrasi yang sedang berjalan di Sidoarjo, boleh dong saya titip-titip. Apa itu? Kan pasti punya keluarga nih. Ya, sampaikan BE durung ngerti 27 November besok itu adalah pilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati. Ojo lali nyoblos. Yang kedua, sampaikan juga bahwa
memilih pemimpin ini sama halnya dengan yang ada di sini. Memilih pemimpin itu lihat rekam jejak, ketulusan, kemudian keseriusan, kemudian hal-hal positif lainnya. Jangan hanya karena uang. Yang itu tentu lek itu bisa dibuktikan, itu maka akan menjadi menyusahkan semua orang karena ada ketentuan pidananya tadi. Sehingga pesan kami yang terakhir adalah tolong isi kegiatan-kegiatan di sekolah ini dengan kegiatan positif yang setidaknya berdasarkan pada kemampuan dan optimalisasi potensi pribadi dengan mempertimbangkan dan mendasari bahwa ini adalah tugas dan kewajiban kita untuk mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh pendahulu-pendahulu kita, sehingga kita akan menjadi warga sing gak masuk belas. Lek misalnya sing waya pelajar sinau dulin ya apa ya gak apa-apa, tapi tetap sinau. Artinya ya kita harus memerankan diri sebagaimana peran kewajiban kita memerankan peran-peran yang harus wajib, baru ngomong sing lainnya. Jadi itu harapan kami pada teman-teman, kepada penonton, karena saya mau bicara banyak, kayaknya yang nonton kan masih belum memilih, makanya titip aja disampaikan kepada yang itu. Sing ringan-ringan aja. Ayo serius belajar, serius menuntut ilmu, dan serius menjalani hobi, karena saya yakin belajar dan berhobi dengan serius akan menghasilkan pribadi yang paripurna di sana. Kira-kira begitu. Oke, menarik banget. Jadi bagaimana nih Sobat Spentika? Bawaslu memegang peranan penting dalam menjaga integritas pemilu di Indonesia loh. Dan juga dalam tugas kewenangan untuk mengawasi pemilu kita ternyata banyak sekali tantangan yang dihadapi, termasuk pelanggaran pemilu yang terjadi. Tugas kita sebagai masyarakat dan pemilih tentunya ikut menjaga netralitas dan independensi pemilu kita. Oke, Sobat Spentika, sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Aku Anin dan aku Jihan pamit undur diri. Jangan lupa untuk dukung kita terus dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya di YouTube Spentika. Spentikes memberi inspirasi tanpa henti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye Sobat Spentika.